Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu memberikan kebaikan kepada kita, anugerahnya, pemberiannya, nikmatnya yang dia berikan tanpa ada tuntutan dari para hambanya kecuali hanya satu saja, yaitu ibadah kepadanya. Namun kebaikan dari ibadah pun bukanlah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dari ibadah tersebut kembali kepada para hamba. Bila hamba bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya, pemberian-pemberiannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat itu di waktu berikutnya. Salawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Teruntuk kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih membahas tentang adab, dan kita akan memasuki bahagian yang ketiga dari adab bertamu dan adab menjamu tamu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adab yang ketiga atau bagian yang ketiga dari adab bertamu dan menjamu tamu adalah adab ketika hadir ya dalam jamuan makanan tersebut. Berikut ini adab-adab terkait dengan kehadiran dalam undangan. Yang pertama adalah tidak membuat lama menunggu tuan rumah, sehingga ini akan membuat mereka gelisah ya. Jangan terlalu lama ya, jangan sampai terlalu lama membuat mereka menunggu ya. Undangan sudah disampaikan di waktu tertentu, namun di waktu tersebut masih mereka belum melihat tanda-tanda kehadiran tamu yang diundang. Nah, terlalu lama menunggu ini membuat mereka gelisah, resah.
Mereka mengkhawatirkan jangan-jangan tamu tidak hadir, sementara makanan sudah dibuat, ya, kemudian juga dihidangkan. Nah, ini tentunya akan membuat mereka ya gelisah karena khawatir tidak ada yang memakan makanan yang telah mereka buat atau yang telah mereka siapkan, demikian. Dan jangan pula terlalu cepat datang sehingga ini mengejutkan mereka sementara mereka belum bersiap-siap, ya. Mereka belum bersiap-siap. Nah, sehingga ini juga akan membuat ya tidak nyamannya mereka ya ketika kehadiran tamu, ya. Mereka itu harus terburu-buru dan tergopoh-gopoh ya di dalam menyiapkan. Ya, lebih-lebih ya mereka juga belum bersiap-siap. Mereka ya mungkin mandi saja belum, masakan juga belum, kan begitu ya. Belum selesai. Nah, ini tentunya akan mengganggu dan membuat tidak nyaman mereka, demikian ya. Ini tentunya adab bagi tamu undangan agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, demikian. Maka ya sedang-sedang saja, ya pertengahan saja, yaitu di waktunya, ya. Kalaupun telat maka tidak terlalu lama, ya mungkin hanya beberapa menit saja, demikian ya. Kalaupun harus cepat maka juga beberapa menit saja, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adab ya bagi tamu undangan, ya. Adab bagi tamu undangan ya ketika menghadiri jamuan undangan tersebut, maka apabila masuk ya ke ruangan undangan tersebut atau ruangan jamuan, ya jangan sampai ia menguasai majelis, ya. Jangan sampai ya menguasai majelis, ya. Menguasai majelis tersebut, ya. Merasa terkemuka ya di majelis tersebut. Nah, demikian ya. Nah, ini ya, tentunya bukan adab yang baik. Bahkan hendaknya tawadhu, ya. Tawadhu yaitu rendah hati, merendahkan diri, demikian di majelis tersebut, ya. Jangan sampai orang lain ya tersakiti atau terdolimi dikarenakan hal tersebut, ya. Dan orang lain terkadang juga tidak nyaman barangkali ketika ada seseorang yang tiba-tiba seolah-olah dia menguasai majelis tersebut, ya, banyak berbicara, ya, yang mengambil perhatian orang. Nah, seperti itu, ya. Maka ini tidak baik yang seperti itu, ya. Apalagi tindakan-tindakan tersebut, ya, itu terkadang dilakukan dengan tidak benar, ya, menyengaja untuk mencari perhatian, ya, agar orang ya memperhatikannya, ya, mengeluarkan suara keras atau mungkin ya bercanda, melucu atau yang semisalnya, demikian, ya. Kemudian begitu juga, ya, jangan sampai memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, ya. Dua orang yang sedang duduk mungkin mereka menyengaja untuk ya memilih duduk itu berdekatan karena mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau disampaikan sambil mungkin menikmati hidangan. Maka jangan sampai ya dipisahkan mereka, ya. Lebih-lebih jangan sampai diusir, dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Ini tidak benar, ya. Bahkan ya jika dia mau maka ya dia semestinya menyediakan tempat duduk bagi orang tersebut, ya. Mempersilahkan ini tempat duduk begitu, bukan malah mengusir orang, memisahkan orang lain, ya. Memindahkan orang lain ke tempat duduk yang tadinya dia duduk di tempat tersebut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tidak nyaman, tentunya membuat tidak nyaman, ya, bisa juga menyakiti dan mengganggu orang lain, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya ini terkait dengan adab bagi tuan rumah, ya, ketika hadirnya para undangan tersebut, yaitu menyegerakan untuk yang menghidangkan makanan bagi para tamu, ya, bagi tamu-tamu tersebut, bagi tamunya, ya, karena tentunya menyegerakan, ya, hidangan kepada para tamu itu merupakan bentuk memuliakan mereka, ya, bentuk memuliakan mereka, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya, ya. Ini hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari Muslim, demikian, ya. Nah, jadi ini adab bagi tuan rumah menyegerakan, jangan pula terlalu lama, ya, jangan terlalu lama. Jangan juga, ya, menyiapkan sesuatu yang barangkali tidak bisa langsung dinikmati. Nah, seperti itu. Contohnya, ya, menghidangkan terlebih dahulu, yaitu kobokan cuci tangan, ini, ya. Artinya disuruh cuci tangan, tapi setelah itu terlalu lama hadir, ya, makanan atau sesuatu yang bisa disantap. Ya, sementara mungkin bisa jadi orang tersebut haus, ya, para tamunya itu haus ketika, ya, menuju ke tempat undangan tersebut, berharap segera bisa minum tapi harus menanti. Malah yang disediakan adalah, ya, kobokan cuci tangan yang sudah ada airnya. Nah, ini jangan sampai salah, nanti para tamunya malah minum dari kobokan tersebut. Nah, begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang ada juga trik, ya, trik cara, ya, untuk menghidangkan makanan. Pertama sekali yang bisa dihidangkan adalah seperti, ya, buah-buahan, terlebih dahulu dihidangkan buah-buahan, ya, agar para tamu bisa menikmati, ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya memang sudah tersedia ini model makan dengan prasmanan, nah tentunya sudah lengkap. Ini lebih bagus. Begitu tamu nanti, ya, hadir, ya, mungkin bercengkrama terlebih dahulu ketika bertemu, ya. Nah, tempat makan itu mungkin dipisahkan di ruangan yang berbeda yang sudah terhidang. Nah, seperti itu. Nah, begitu, ya, sudah bersiap untuk makan, maka baru diarahkan ke tempat, ya, ruangan yang sudah tersedia makanan tersebut. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya ini model dihidang, maka terlebih dahulu adalah menghidangkan, ya, buah-buahan. Nah, seperti itu. Ya, ini trik saja, ya, buah-buahan agar mereka bisa menikmati langsung, ya, buah-buahan tersebut. Begitu juga minuman, ya, agar mereka bisa minum barangkali haus, ya, dari perjalanan tersebut, ya, menuju undangan. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya juga, ya, adab bagi tuan rumah, ya, ketika tamu-tamu itu hadir, maka jangan menyegerakan untuk mengangkati makanan, ya, memindahkan makanan untuk disimpan, ya, dikembalikan, ya. Ya, coba bayangin orang sedang makan tiba-tiba diangkutin itu, ya, wadah-wadah makanannya, kan begitu, ya. Ya, ini dengan secara tidak langsung, ya, memerintahkan para tamu itu, ya, sudah makannya jangan terlalu banyak-banyak, begitu, ya. Yang seperti ini membuat mereka, ya, sungkan akhirnya, ya, membuat mereka barangkali, ya, terganggu juga dan tidak enak juga, ya, merasa mereka tidak nyaman. Barangkali berikutnya juga akan kapok mereka ketika diundang oleh orang tersebut, lagi enak-enak makan, ya, lagi sedap-sedapnya makan, ya, tiba-tiba makanan-makanan yang sedang disantap tersebut itu diangkutin, dibawa, ya, diangkat, ya, disimpan kembali ke dapur. Nah, ini tentunya tidak benar, ya, tidak benar yang seperti ini, ya, demikian. Maka sebaiknya, ya, diangkati makanan tersebut ketika memang para tamu atau tamu tersebut sudah membersihkan tangannya, ya.
sudah membersihkan tangannya, sudah menyempurnakan makan dari semuanya. Barangkali dia tidak ingin lagi yang makan seperti itu, sampai pun dihidangkan makanan penutup, ya, minuman bahkan itu sudah tidak disentuh. Alangkah lebih baik ketika hendak mengangkati wadah-wadah makanan tersebut, itu ditanyakan dulu, ya, atau bukan ditanyakan tapi diperintahkan untuk ayo tambah, ayo lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi diungkapkan dengan ungkapan seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mendapat perintah atau izin untuk menambah, tapi mereka tidak nambah, itu menunjukkan mereka ya sudah ya cukup dari makanan tersebut. Nah, ini indikasi kalau ini bisa sudah dibersihkan atau diangkat. Nah, ketika itu, ya baik, ya seperti itu. Ini adab bagi tuan rumah, ya. Berikutnya adalah ini adab bagi tuan rumah juga. Adab bagi tuan rumah adalah ya hendaknya ia menghidangkan makanan bagi para tamu sesuai dengan kemampuan, ya, dan sesuai dengan kecukupan, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kecukupan, yaitu kebutuhan dan kecukupan dari tamu. Ya, jangan contohnya tamunya cuma 1 orang yang dihidangkan seperti makanan 10 orang, ya. Nah, seperti itu. Ya, jangan pula ya tamunya 10 orang seperti hidangan ya 5 orang. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwasanya ya mengurangi ya kecukupan dalam makanan padahal dia mengundang, ini bisa mengurangi kehormatan seseorang. Ya, mungkin orang yang diundang itu berpikir kami diundang makan, tapi kok makanannya ya ini berbagi seperti ini, kan seperti itu, ya. Ya. Maka ini bisa membuat jatuh dan berkurangnya kehormatan orang yang mengundang tersebut, demikian, ya. Atau berlebihan. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk tindakan yang memaksakan diri, ya. Kemudian ini ada unsur riaknya yang seperti ini, pamer. Nah, ini juga tidak bagus, ya. Ya, tentunya satu yang pamer, satu yang bangga-banggaan terhadap makan tersebut, ini adalah satu hal yang salah dan merupakan pelanggaran. Pasti dampaknya adalah tidak baik. Orang yang diundang pun barangkali tidaklah menjadi orang-orang yang akan menghormati ke depan, ya, bagi tuan rumah tersebut, ya, karena tindakan itu hanyalah riya dan pamer saja. Ya, berbeda halnya kalau mengundang sesuai dengan kecukupan, kemudian ikhlas karena Allah, ya, maka tentunya ya ini akan membuat ya tentunya Allah akan menjadikan orang-orang yang diundang ini ya memberikan penghormatan, ya kecintaan kepada orang yang diundang tersebut, karena memang ini merupakan bentuk berbagi kebaikan, ya. Berbagi kebaikan kalau ikhlas, maka tentunya ini akan memberikan pengaruh yang baik. Setidaknya akan muncul cinta, ya. Cinta, kasih sayang di antara mereka. Kata Nabi SAW, tahadau tahabbu, ya, saling memberi pasti saling mencintai, demikian. Nah, seperti itu, ya. Oleh karenanya hendaknya ketika ya memberikan atau menghidangkan makanan-makanan tersebut itu berdasarkan kecukupan, ya. Tidak berlebihan, tidak juga ya dikurangi, ya, tidak dilebihi juga tidak dikurangi, demikian, ya. Demikian. Oleh karenanya penting juga sih ya membatasi undangan setidaknya, atau mengetahui jumlah para undangan, ini penting agar setidaknya nanti tidak terlalu berlebihan atau tidak kekurangan, demikian, ya.
Kalau kekurangan ya malu, contohnya ternyata ada ada para undangan yang tidak dapat makan, ini kan sedih kita katakan ya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya apabila ini adab bagi tamu ya. Ya, kita sepertinya ini kita akan sebutkan dengan acak ya. Kembali ini adab bagi tamu ya. Adab bagi tamu adalah tidak menambah waktu bertamunya ya. Maksudnya waktu, jangan terlalu lama dia bertamu ya. Ketika diundang jangan terlalu lama bertamu, demikian. Ya, kalau kebiasaannya hanyalah contoh ya, mulai dari diundang sampai mungkin para tamu yang lain itu sudah tidak ada. Ya ini sampai ini saja. Insya Allah kalau seperti ini mungkin bisa dimaklumi. Tapi contohnya kalau sampai malam ya ini bisa jadi merepotkan. Kalau kebiasaannya adalah ya tidak sampai ya terlalu malam, maka ya dicukupkan pada durasi waktu yang berlaku di masyarakat ketika bertamu. Ya jangan sampai lebih dari waktu tersebut supaya tidak ya membuat repot ya tuan rumah, demikian ya. Ya kehadiran mereka dan memberikan jamuan itu sudah merepotkan, tapi demikian itu ya menyenangkan. Tapi jangan sampai pula menambah waktu berikutnya ya, sehingga ini menambah repot yang di luar dugaan, demikian. Nah seperti itu. Yang kalau yang seperti ini biasanya tidak siap ya tuan rumah ya untuk ya memberikan ya jamuan ya di waktu yang tidak diperkirakan tadinya, demikian seperti itu. Nah kalau bagi tamu-tamu yang memang biasa itu menginap ya, ini biasa tentunya karena diketahui memang kebiasaan menginap, maka jangan lebih dari 3 hari ya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Karena itu tentunya akan merepotkan tuan rumah, demikian ya. Tentunya ini akan merepotkan. Nah seperti itu. Nah ketika hendak beranjak maka hendaknya ya izin, jangan asal pergi ya. Itu juga jangan asal masuk begitu ya. Apalagi itu rumah orang ya. Maka ketika masuk izin, ketika keluar ya izin, demikian. Ketika kembali ya ke rumahnya maka izin juga, demikian ya, agar nanti tuan rumah tidak kecarian. Nah seperti itu. Baik ya, wallahu ta'ala alam. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ini adab bagi tuan rumah. Nah ini dia adab bagi tuan rumah. Ada bagi tuan rumah adalah ya mengiringi tamu ketika hendak keluar ya, keluar meninggalkan ya tempat undangan tersebut, maka hendaknya diiringi setidaknya sampai ya sampai keluar rumah ya, setidaknya itu sampai keluar rumah ya, kecuali kalau memang sibuk barangkali tamunya itu bukan satu, seperti contohnya ketika undangan pesta ya, pernikahan ya, tentunya banyak tamu ya. Tapi kalau tamunya cuma beberapa orang saja ya, atau cuma dia sendiri saja atau keluarga, satu keluarga, maka hendaknya ya ketika tamu tersebut hendak keluar, pulang, kembali atau bergerak ya, beranjak dari tempat tersebut, maka hendaknya diiringi ya sampai keluar rumah, demikian. Bahkan sampai tak terlihat lagi ya kendaraannya ya, ketika naik kendaraan, seandainya naik kendaraan. Tapi pada umumnya di zaman kita sekarang ini tamu-tamu hadir itu ya dengan kendaraan. Nah seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
diiringi ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini termasuk memuliakan tamu insyaallah taala, termasuk memuliakan tamu. Jadi ini dapat pahala ya. Ya tentunya siapa yang tidak senang ya ketika ya begitu datang disambut ya dengan ceria, bahkan sampai orang yang menjadi tuan rumah tersebut dia keluar rumah dengan gembira disambut begitu ya. Kemudian dihantarkan ke tempat duduk demikian. Nah, begitu waktunya makan diarahkan dan dipersilahkan demikian. Betul-betul ya tamunya dimanjakan seperti itu. Tamunya betul-betul dimanjakan. Nah, begitu ya selesai makan diajak berbicara, atau ketika sambil makan diajak berbicara, bercengkrama. Ya nikmat sekali seperti itu ya. Nah, begitu juga ketika hendak beranjak dihantarkan sampai tak kelihatan lagi orangnya. Nah, seperti itu. Ini luar biasa. Ini tentunya adalah bentuk memuliakan tamu, ya. Nah, ini tentunya mendapatkan pahala, bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir demikian, ya. Dan karena memang para salaf dahulu ya mengamalkan hal seperti ini, ya. Para salaf dahulu demikian, ya, mengamalkan hal seperti ini. Baik, ada berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, ketika tamu tersebut ya beranjak, hendaknya dia minta maaf kepada ya tuan rumah. Ya, ketika barangkali dia melakukan sebuah tindakan kesalahan atau kekurangan, ya. Dan menyampaikan terima kasih atas undangannya, nah seperti itu. Ini ungkapan-ungkapan yang baik, ya. Bahkan melakukan ya doa, yaitu mendoakan, ya. Seperti contohnya adalah ya menyatakan kepada tuan rumah tersebut, ya, dengan mendoakan kebaikan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, nah seperti itu. Allahumma at'im man at'amani, ya Allah berikanlah makan kepada orang yang memberikan makan kepadaku, ya, dan berikanlah minum, wasqi man saqani, dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Nah seperti itu doa yang bagus, ya. Orang yang menjadi tuan rumah insya Allah taala begitu senangnya dengan doa ini, ya, dia mendapatkan doa kebaikan, ya, jazakallahu khaira, ya, barakallahu fiik, ya, seperti itu, doa-doa kebaikan. Nah seperti itu, ya. Jadi bertolak itu, ya, ketika bertolak mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik, ya. Nah seperti itu, meninggalkan kesan yang baik, mengucapkan ungkapan yang baik. Pertama ya mengucapkan terima kasih, ya, kemudian doa, nah kemudian minta maaf bila ada melakukan tindakan yang tidak tepat dan tidak sopan, nah begitu. Dan mengatakan maaf merepotkan. Nah, tentunya bisa tuan rumah juga akan mengucapkan kalimat yang sama, yaitu ungkapan-ungkapan ya terima kasih atas kehadiran, kan begitu, ya. Nah biasa juga akan minta maaf kalau ada kekurangan di dalam sambutan, begitu juga dalam hidangan, ya. Nah seperti itu ini hal yang baik insyaallah taala demikian, ya. Naam, ya. Ini termasuk husnul khuluq, ya, ini termasuk adalah akhlak yang baik demikian, ya. Baik, disebutkan ya dalam poin yang terakhir insyaallah yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, adalah terkait sabda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, firashun lirrajuli, ya, firashun lil mar'ati, firashun lid dhaifi, ya, warabi'u lisyaitani.
Firas itu artinya bisa maksudnya permadani, ya tempat duduk, bisa juga bisa tempat istirahat, ya seperti itu. Nah itu satu ya permadani atau tempat duduk itu untuk laki-laki tersebut, kemudian ada tempat duduk untuk perempuan, kemudian ada juga untuk tamu, ya. Yang keempat untuk syaitan. Nah begitu ya. Artinya ya ini tempat duduk yang tentunya ini ada dipisah begitu ya, dipisah ya, jangan pula berlebihan ya, demikian. Nah kalau seandainya pun ya ingin menginap ya, ingin contohnya menginap ya di rumah ya, tersebut, maka pastikan ya tuan rumah tersebut ya, mungkin istrinya kalau dia tamunya adalah laki-laki ya, maka ini bisa jadi ya sang ya istrinya itu tidur sendirian, kemudian tamu dengan sang kepala rumah tangga tersebut itu bisa istirahat di satu ruangan, demikian ya, tentunya dengan tempat tidur yang terpisah ya, seperti itu. Bisa juga ya kalau yang seperti ini adalah amalan para sahabat seperti Salman Al-Farisi ketika ya beliau bermalam di rumah Abu Darda radhiyallahu an ya. Salman ditemani istirahatnya dengan ya atau oleh ya Abu Darda, demikian ya. Sementara ya istri yaitu Ummu Darda ya, istri Abu Darda itu di tempat yang terpisah, demikian. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, begitu juga bisa juga ya yang ini berlaku di zaman ini ya, seperti itu, yaitu suami istri tuan rumah ya tetap di tempat ruangannya ya, begitu juga kemudian ya atau bersama dengan anak-anak begitu, kemudian ada tamu sendiri ya, mungkin mau privacy ya atau privasi ya, maka dikasih kamar sendiri yang barangkali bisa bisa lebih privasi begitu ya. Barangkali ingin membuka pakaian ya, ingin melakukan hal-hal yang barangkali ini terkait dengan privasi, maka ini lebih mudah yang seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam, ini barangkali yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan sebutkan adab yang lain ya, adab yang lain yaitu adab tentang safar pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala ya, itu di fasal yang ke-11 insyaallah ta'ala. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, silakan hubungi nomor layanan kami di nomor 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa juga dilayangkan pertanyaan tertulis ya lewat chatting WhatsApp ya. Kita buka saja beberapa pertanyaan ya. Berikut ini ya. Ustadz izin bertanya, adakah doa khusus atau ayat Al-Quran yang dibacakan untuk anak yang akan dikhitan Ustadz? Syukron ya, jazakallahu khairah. Bismillah. Saya pribadi belum pernah ya mendapatkan dalil ya bahwa ada doa khusus atau bacaan Al-Quran khusus ya yang diarahkan untuk anak-anak yang akan dikhitan ya. Saya tidak pernah dapatkan dalilnya ya, demikian. Namun yang bisa dilakukan barangkali ya, kalaupun seandainya itu pernah dilakukan oleh seseorang ya,
itu adalah bentuk pengalihan agar anak tersebut fokus kepada atau perhatian kepada satu hal, ya, agar dia tidak merasa ketakutan dengan proses khitan tersebut, ya, demikian, ya, seperti membacakan ayat-ayat yang disukainya dengan nada yang disukainya, demikian, seperti itu. Adapun doa, ya, doa secara umum adalah membaca basmalah. Nah, seperti itu, membaca basmalah. Boleh nggak kalau membaca doa perlindungan ketika khawatir terjadi sesuatu, seperti contohnya membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim, dengan nama Allah yang tidak akan mencelakakan, ya, bersama disebutkan nama Allah, ya, sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, dan dia maha mengetahui lagi maha mendengar. Wallahu a'lam. Kalau memang ketika itu rasa takut yang berlebihan karena khawatir terjadi pendarahan atau hal-hal yang lain, maka wallahu a'lam, ya, silahkan mau dibaca, tapi jangan diyakini bahwasanya itu doa khusus, tapi itu karena kekhawatiran terjadi sesuatu, ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang menakutkan atau mengkhawatirkan, demikian, ya. Adapun dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa, ya, dimaksudkan adalah sebagai bentuk pengalihan, ya, perhatian agar tidak terlalu fokus, ya, dengan proses khitan, karena itu akan bisa memunculkan rasa takut, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Afwan wa anta fajazakallahu khaira. Ada, ya, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, apakah sah puasa seseorang apabila ketika ia sahur dan masuk waktu adzan, namun dia menyelesaikan makannya, ya, kemudian ketika berkumur-kumur, ya, dia masih menelan sedikit sisa makanan tersebut, ya, di mulutnya. Bagaimana Ustadz? Ya, demikian, ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dalam kasus seperti ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, yaitu melanjutkan makan setelah adzan, ya, adzan. Sementara, ya, wadah makanan itu ada di tangannya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis, ya, 607, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan adzan sementara wadah makanan tersebut ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya, ya, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya darinya, ya. Ini para ulama berbeda pendapat, ya, tentang hadis ini, ya, yaitu dari sisi maknanya, ya. Yang saya maksudkan adalah perbedaan pendapat dari sisi maknanya. Ada yang maksud dari seruan adzan ini adalah adzan yang pertama, yaitu sebelum masuknya waktu subuh, ya. Maka yang seperti ini, ya, diabaikan adzannya, artinya itu bukan adzan yang menghalangi seseorang untuk dia makan, demikian. Maka selesaikan, demikian. Adapun pendapat yang kedua menyatakan adzan di sini adalah adzan masuknya waktu subuh, ya. Maka ini dispensasi bagi orang yang sahur ketika dia mendapati dirinya dalam kondisi bersahur, ya, itu waktu subuh sudah masuk, demikian, ya. Maka diberikan dispensasi oleh Nabi SAW, ya, untuk menyelesaikan, ya, kebutuhan makan atau minum, ya,
pada wadah yang masih berada di tangannya, ya, yang masih berada di tangannya, bukan yang ada di tempat makan, ya, bukan, tapi yang ada di tangannya, seperti itu. Nah, ini pendapat yang diusung sebagian ulama, ya, seperti itu. Ya, maka yang seperti ini dibolehkan menurut pendapat ini, ya. Tapi tidak boleh lebih daripada itu. Ya, jangan mengambil, ya, dari yang tidak di tangan, makanan pada wadah yang tidak di tangannya. Ini hanya dibolehkan dispensasi bagi orang-orang yang ingin melanjutkan makan sementara, ya, sudah masuk waktu subuh, ya, dengan ditandai adzan subuh, ya, dan wadah makanan itu masih di tangannya. Ini saja yang boleh dilanjutkan, demikian, ya. Adapun yang lain tidak boleh, ya, tidak boleh diambil, seperti contohnya, ya, menuangkan kembali atau menciduk kembali makanan atau mengambil kembali makanan yang ada tersedia ketika itu. Tidak, ini yang hanya di tangannya saja, yaitu makanan atau minuman yang pada wadah yang berada di tangannya. Nah, seperti itu. Nah, jika demikian, maka sisa dari sisa makanan tersebut, ya, sisa makanan yang ada di mulutnya, tentunya lebih utama boleh untuk konsumsi. Nah, seperti itu maksudnya, ya, diselesaikan, ya, untuk bisa ditelan. Nah, seperti itu, wallahu taala alam, ya. Tapi setelah sudah tidak lagi, ya, maka jangan sampai melakukan hal tersebut, seperti contohnya setelah sholat, ya, atau ketika hendak sholat. Nah, seperti itu, ya, ya, ketika barangkali dalam kondisi sholat atau ketika setelah sholat, gitu, ya, mendapati ada sisa makanan yang di mulutnya, jangan pula dia menelannya, demikian. Ya, kalau tadi kan kumur-kumur, contohnya kumur-kumur dengan minuman yang ada di di wadahnya, ya, yang ada di wadah yang berada di tangannya, lalu dia minum, seperti itu. Nah, dia selesaikan minumnya, maka yang seperti ini insyaallah taala tidak mengapa bila didapatkan ada sisa makanan, ya, ketika dia berkumur-kumur tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah saya menyalurkan zakat fitri kepada paman? Itu adik kandung ibu kandung saya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman dari jalur ibu atau paman dari jalur ayah, ya, bukanlah termasuk orang yang wajib untuk dinafkahi, ya, lebih-lebih, ya, dia memiliki anak-anak kandung. Nah, seperti itu, ya, ada anak-anaknya. Nah, seperti itu, bukan orang yang wajib untuk dinafkahi. Maka, ya, boleh untuk diarahkan zakat kepada mereka. Jadi perlu diketahui, ya, tidak boleh mengarahkan zakat kepada orang yang wajib memberikan nafkah kepada orang tersebut, ya, karena, ya, kewajibannya adalah menafkahinya. Nah, ketika diberikan zakat, maka terkumpul pada pemberian tersebut ini nafkah ataukah zakat, demikian. Nah, seperti itu. Tentunya yang lebih kuat adalah nafkah kalau orang tersebut adalah orang yang wajib untuk dinafkahi. Nah, seperti itu. Oleh karenanya tidak boleh, ya, memberikan nafkah, memberikan zakat kepada orang yang wajib untuk dinafkahi. Sementara paman, ya, paman, bibi, ya, nah, itu bukanlah orang yang wajib dinafkahi, ya. Ya, kecuali tidak ada lagi orang lain, ya, kecuali tidak ada lagi orang lain dari keluarga sang bibi tersebut, ya. Apalagi bibi tersebut sudah tua renta, maka yang seperti ini, ya, bibi itu bisa berposisi seperti ibu, ya, bibi itu bisa berposisi seperti ibu, demikian, ya. Maka yang seperti ini, ya, wajib untuk dinafkahi,
ya ketika tidak ada suaminya lagi, tidak ada anak-anaknya lagi, tidak ada orang tuanya, kan begitu ya. Tidak ada siapapun ya kecuali cuma ponakannya ini, maka ponakan ini yang menafkahinya, insyaallah taala demikian ya. Nah, ketika itu wallahu a'lam, maka tidak boleh mengarahkan zakat kepada sang bibi tersebut ya. Demikian. Wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita ikut dalam perayaan ulang tahun perusahaan dan memakan makanan hidangannya? Ya. Kemudian apakah boleh ya? Apakah boleh ya membacakan doa ya ketika di acara peringatan tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita ya di mana saja kita berada. Baik ya. Memimpin doa ya ketika di acara peringatan berdirinya perusahaan ya. Allah taala alam, ini memang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya tidak ada yang seperti ini. Lebih-lebih ya ikut dalam acara ulang tahun tersebut ya, ini tidaklah benar tentunya ya. Karena ulang tahun ya ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ya, tambah lagi berdoa di acara tersebut itu menjadi pembenaran. Kehadiran saja itu bisa jadi pembenaran, apalagi berdoa ketika itu ya. Demikian. Maka sebaiknya dihindarkan. Adapun makanannya tidaklah haram ya, kecuali bila ada makanan-makanan yang memang mengandung bahan-bahan yang haram ya. Maka yang seperti ini jadi haram karena kandungan ya, campuran kandungan makanannya tersebut yang haram, demikian. Tapi kalau hukum asal makanan tersebut adalah suci, halal, maka halal pula untuk memakannya. Demikian. Hanya saja mungkin dipertimbangkan adalah apakah ya menerima makanan tersebut menjadi pembenaran ataukah tidak. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Wa fiik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya lagi safar, jadi saya tidak sholat maghrib. Bisakah saya sholat ya di jamak di waktu isya? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Safar merupakan salah satu sebab yang dibolehkan untuk digabungkan sholat fardu ya antara duhur dengan asar, baik itu di waktu duhur atau di waktu asar dengan memilih salah satunya. Begitu juga antara maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya, demikian. Nah, kasusnya adalah ya yang ditanyakan ini adalah sholat maghrib yang dilewatkan. Ini boleh insya Allah taala ya. Jadi melewatkan waktu maghrib ketika safar, kemudian masuk isya baru dikerjakan sholat maghribnya, maka boleh. Nah caranya adalah melaksanakan terlebih dahulu adalah sholat maghrib baru sholat isya, karena menurut pendapat yang kuat adalah berurutan seperti itu ya, berurutan ya, terlebih dahulu dikerjakan, yaitu sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat isyanya, demikian. Begitu juga ya kalau sholat zuhur dengan asar, ketika ditunda waktu sholat zuhurnya sampai waktu asar, maka kerjakan dulu sholat zuhurnya baru sholat asarnya, demikian. Tentunya ini ketika safar ya yang seperti ini ya. Begitu juga ketika mukim tidak safar dan ketika ada sebab yang membolehkan untuk digabungkan yang sholat-sholat tersebut ya, maka yang seperti ini ya digabungkan boleh, seperti contohnya karena hujan dan itu dikerjakan di masjid, digabungkan boleh ya. Tapi bedanya adalah jika safar ya itu ada syariat untuk memendekkan sholat ya. Jadi kalau zuhur dengan asar masing-masing 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, adapun isya itu 2 rakaat, demikian ya. Adapun kalau tidak safar atau mukim ya, maka di sini sholatnya dengan ya rakaat yang sama ya, dengan jumlah yang sama, yaitu tetap dia ya zuhur, asar dan isya itu adalah masing-masing 4 rakaat, demikian. Nah seperti itu ya. Walaupun boleh untuk dikerjakan karena ada sebabnya, contohnya tadi hujan kita katakan. Jadi contoh ya, ketika sholat maghrib, nah tiba-tiba hujan ya deras sekali. Nah setelah sholat maghrib ini masih ada hujan ya, maka jemaah sholat yang di masjid itu bersama dengan imam itu boleh untuk menggabungkan sholat ya. Jadi setelah sholat maghrib maka bisa qomat untuk sholat isya, itu dibolehkan, memang ada syariat demikian ya, karena hujan boleh digabungkan sholat ya, demikian. Nah sholat isyanya adalah 4 rakaat ya, seperti itu, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, jika saya bekerja sama dengan travel umroh, dalam hal ini ya ada franchise-nya, namun ternyata dalam pelaksanaan umrohnya tidak sesuai dengan sunnah ya, karena pembimbingnya langsung dari perusahaan tersebut, apakah saya berdosa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentunya tidak sunnah ini bisa jadi adalah ya itu mafdul, disebut dengan mafdul, yaitu tidak afdol, tapi bukan berarti menjadi bid'ah. Nah seperti itu ya, bisa jadi dia kehilangan keafdolan. Nah seperti itu ya, bisa jadi contohnya ada hal-hal yang ternyata ada perbedaan pendapat. Contoh mungkin maksud dari travel umroh yang di sini tidak sunnah dalam pelaksanaannya adalah contoh membolehkan adanya
umroh berkali-kali dalam satu perjalanan, demikian. Maka kita katakan ini adalah pendapat yang marjuh memang kita katakan, tapi bukan berarti kita katakan lantas kita hukumi itu bid'ah. Nah, seperti itu ya. Maka kita katakan ya dalam hal ini pendapat tersebut tidaklah rajih, tidaklah kuat, artinya marjuh begitu ya. Bagi orang yang melakukannya ya itu tidak kita katakan kita berlapang dada bagi orang melakukannya. Adapun barangkali sebagian orang yang mengatakan bahwasanya oh itu cuma satu sekali saja ya umroh, satu perjalanan untuk satu umroh, demikian. Maka memang ini yang insya Allah Ta'ala yang asal, bahkan ini yang memang sunnah, demikian ya. Adapun yang seperti itu pendapat yang lain, tapi tidak boleh kita katakan bahwasanya itu ya pendapat yang kita katakan pendapat bid'ah, nah seperti itu. Tapi ini pendapat yang marjuh, kita katakan seperti itu. Hukumnya adalah marjuh. Ya, apakah berdosa? Kita katakan ya insya Allah tidaklah berdosa. Cuma barangkali kita terlibat dalam hal yang makruh, kita katakan, nah seperti itu. Atau setidaknya tidak disukai. Namun insya Allah Ta'ala ya, bila tidak ada kebid'ahan dalam pelaksanaan umrah tersebut, insya Allah Ta'ala ya, dan tidak ada pelanggaran ya yang lain kecuali hanya permasalahan rajih dan marjuh saja, mereka menganggap itu boleh, sementara itu pendapat yang marjuh, maka kita katakan ini tidaklah sampai ya bekerja sama dengan perusahaan tersebut atau travel tersebut ya, ini dikatakan menjadi haram ya, gaji yang didapatkan atau bagi hasil yang didapatkan atau fee yang didapatkan, demikian, tidak menjadi haram tentunya ya, kita katakan ya, tidak menjadi haram ya, demikian ya. Insyaallah Ta'ala Insyaallah Ta'ala, nah di sini tidak mengapa, kecuali contohnya begini ya, ada tindakan manipulasi, contohnya seperti pihak pemerintah Saudi ya mewajibkan bagi para wanita-wanita ya peserta umroh itu untuk membawa mahramnya. Nah, sementara pihak perusahaan itu melakukan manipulasi ya, dengan cara membuat mahram dadakan begitu, padahal bukan mahramnya tapi laki-laki lain, dengan cara dimanipulasi datanya seperti itu. Ini dianggap mungkin orang tua atau abang atau suami. Nah, ini bentuk manipulasi. Maka kalau tahu seperti ini, bekerja di perusahaan seperti ini yang suka demikian, maka di sini jadi haram tentunya, dan akan ada kewajiban ketika masih tetap di sana untuk mengingkari hal ini. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman ya, hadis riwayat Muslim. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, itu dengan kekuasaannya. Kalau dia pemimpin di situ, dia rubah, nggak boleh yang seperti itu, karena ini manipulasi. Manipulasi itu dosa besar ya, ditambah lagi wanita tersebut dia berangkat ya dengan tanpa mahram ya, ini yang memberangkatkan perusahaan travel umrah tersebut. Nah, ini tentunya ya melakukan suatu tindakan dosa. Dosa yang dilakukan adalah dua kali ya, atau dua. Yang pertama adalah tindakan manipulasi. Manipulasi ini dosa besar ya, bukan dosa kecil. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair ya, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Al-isyraku billah, kata Nabi, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain ya, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, tadinya Rasulullah adalah sedang bersandar, lalu Rasulullah memperbagus duduk beliau, posisi duduk, lalu beliau mengucapkan kalimat ini, qauluz zur, syahadatuz zur ya, sumpah palsu ya, atau persaksian palsu, perkataan palsu, dusta, manipulasi ya. Wa yukarriruha, Nabi SAW mengulanginya. Ini perkataan Abu Bakrah ya, sampai-sampai ya Abu Bakrah mengatakan, qulna, kami menyatakan laitahu sakat ya, semoga saja Rasulullah itu diam, tidak mengulang-ulangi kembali perkataan tersebut. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan tindakan manipulasi ini dosa besar begitu ya.
Maka ini harus diingkari, dicegah demikian. Nah, seperti itu. Ini dosa yang pertama. Ya, dosa yang kedua adalah ya membawa dan memfasilitasi wanita untuk safar tanpa mahram. Nabi SAW bersabda, wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan tidak boleh wanita itu bersafar tanpa mahram. Hadis Bukhari kalau tidak salah ya. Nah, malah dibuat mahram ya palsu demikian, dibuat data palsu. Nah, ini dosa ini ya, seperti itu. Maka wajib diingkari. Nah, kalau tidak mampu ya, tidak mampu dengan merubahnya dengan kebijakan karena bukan pemimpin barangkali, maka dengan lisan disampaikan. Ini keharaman, tidak boleh, jangan sampai demikian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya pun ya ternyata juga tidak berubah kemungkaran tersebut, maka ingkari dengan hati. Dan diantaranya adalah tidak berada di tempat tersebut. Nah, itu dia bentuk pengingkarannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini jelas, ini insya Allah Ta'ala sepakat yang seperti ini haram. Itu terkait dengan manipulasi tadi. Nah, demikian itu sepakat para ulama haram demikian. Maka ini ya, jangan sampai ikut serta dalam perusahaan seperti ini. Demikian ya. Lebih-lebih ternyata mungkin travelnya memberlakukan talangan, ya talangan umroh, ya, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga finance atau lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan talangan umroh bagi para jamaah. Nah, tentunya ini bekerja sama dalam riba, ya bekerja sama dalam riba, karena sesungguhnya talangan ya umroh ini, ya talangan umroh adalah memberikan ya pembayaran dana umroh tersebut ya untuk jemaah yang tidak memiliki dana cukup agar bisa berangkat, dikasih talangan. Kemudian nanti jemaah tersebut membayar cicil kepada pihak lembaga tersebut dengan berlebih. Demikian. Kalau dikatakan ini bentuk kerjasama dengan travel umroh, ya kalau kerjasama ya kita katakan harus ngikutin aturan ya prinsip-prinsip di dalam ya akad-akad investasi kerjasama. Contohnya berarti dalam hal ini ya pemodalnya adalah lembaga keuangan tersebut. Nah, kalau ada apa-apa tentunya harusnya menanggung kerugian. Nah, kalau lembaga keuangan tersebut ya atau perbankan itu tidak mau menanggung risiko, maka ini sesungguhnya ya hakikatnya adalah talangan, ya bukan dia permodalan, ya bukan akad investasi demikian, ya seperti itu. Karena pihak lembaga keuangan dia tidak siap untuk menanggung kerugian kalau ada kerugian, ya. Kata Nabi SAW, al-kharaju bid-dhaman, ya. Al-kharaju bid-dhaman. Kalau salah ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Keuntungan itu berdasarkan ya kesiapan menanggung kerugian. Begitu juga Nabi SAW bersabda, la yahillu ribahu ma la yutman, ma lam yutman, ya. Tidak halal keuntungan usaha yang tidak ditanggung kerugiannya, demikian. Jadi pihak ya perbankan, ya lembaga keuangan itu tidak berhak dia untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nasabah atau dari jamaah, ya. Tatkala dia menyetorkan uang atau dananya modalnya, ya, sementara dia tidak siap untuk menanggung kerugian kalau ada kerugian. Sangat mungkin rugi. Ya contohnya seperti pandemi seperti ini. Kalau contohnya ya ada apa namanya talangan, dana talangan, ya katakanlah bekerja sama satu travel ya dengan perbankan atau lembaga keuangan, ternyata sudah ada katakanlah 100 dari jamaah, ya. Nah tiba-tiba pemerintah Saudi menutup, ya. Sementara sudah modal atau dana tersebut sudah terbenam, sudah tersalurkan. Kalau kita katakan ini ngangkrak sementara, nah begitu ya, yang ngangkrak sementara. Nah yang seperti ini, ya tentunya ya akan membuat rugi. Nah kalau pihak perbankan atau lembaga keuangan tersebut ingin menarik kembali ya modalnya, kemudian nggak mau nanggung risiko, ya seperti ini, bahkan dia masih terus mengambil ya keuntungan sementara ya ini belum berangkat, bagaimana harus membayar kan begitu ya, nunggu berangkat dulu kan baru dia nanti baru dibayar.
Nah, nggak mau nanggung risiko seperti ini, maka kita katakan berarti sesungguhnya dana yang disetorkan oleh pihak lembaga keuangan tersebut atau perbankan tersebut itu hanyalah pinjaman atau hutang, kita katakan, ya seperti itu, ya. Makanya seperti ini tentunya ini menjadi riba. Nah seperti itu. Kalau tahu ada sebuah perusahaan travel umroh yang bekerja sama dengan perbankan, ya, atau lembaga keuangan dengan model seperti ini, maka diingkari dan jangan bekerja sama di sana. Karena jelas saja permodalannya sudah keliru, ya, demikian. Permodalannya ternyata ribawi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ya ini sajalah yang bisa kita sampaikan ya dalam pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya tentunya dalam penyampaian ini ya baik itu materi maupun menjawab pertanyaan terjadi kekurangan dan kesalahan, ya maka saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan kepada ya Allah ya saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya apabila kebenaran ini ada dalam penyampaian ini maka terimalah dan ambillah, adapun kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman semuanya. Mari kita ya menyisihkan sebagian harta kita yang barangkali ya dengan harta ini pula lah membuat Allah ridho kepada kita, yang dengan harta yang kita sisihkan ini pula yang akan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya panasnya api neraka, dari siksa neraka. Demikian. Dengan harta yang kita sisihkan ini pula lah yang bisa memperberat amalan kita sehingga kita bisa bahagia kelak ya di surga insyaallah taala ya. Ya. Mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1,9 miliar sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar dan banyak untuk bisa kita turut serta memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan walaupun kita telah tiada. Nah, silahkan ya melibatkan diri dalam ya investasi kebaikan ini, investasi akhirat ini ya. Mari salurkan ya infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Bagi Anda sekalian bisa melihat ya info lanjutan ini ya. Begitu juga barangkali update dananya itu di layar kaca Anda, bisa Anda lihat info ini ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.